Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menggambar histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Pertama, kita akan menggambar histogram dan poligon frekuensi. Saya sudah mempunyai tabel distribusi frekuensi di sini. Kita akan menentukan tepi bawah dan tepi atas. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Contohnya untuk yang kelas yang pertama, batas bawah kita mempunyai di sini 51, maka tepi bawahnya 51 dikurangi 0,5 didapat 50,5. Tepi atas kita di sini mempunyai batas atas sama dengan 60. Maka untuk tepi atas, 60 ditambah 0,5 didapat tepi atasnya 60,5. Selanjutnya kita menggambar, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita beri nilai di sini, dan sumbu Y kita beri frekuensi. Untuk nilai, kita tulis di sini tepi bawah mulai dari kelas pertama sampai kelas terakhir 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5 dan terakhir ditambahi tepi atas kelas yang terakhir. Jadi tepi bawah semuanya dan tepi atas kelas yang terakhir. Untuk frekuensi menyesuaikan dengan frekuensi seperti ini. Oke. Kita gambar rentang antara nilai 50,5 sampai 60,5, yaitu pada kelas pertama, frekuensinya 7. Antara 60,5 sampai 70,5, frekuensinya 10. Dan seterusnya kita gambar ketemunya seperti ini. Nah, dari tiap diagram batang pada histogram ini, kita cari nilai tengahnya. Titik-titik tengah di sini kita hubungkan sehingga membentuk garis. Nah, diagram batang inilah kita menyebutnya sebagai histogram, dan diagram garis ini kita menyebutnya sebagai poligon frekuensi. Selanjutnya kita akan menggambar OGIF positif. Saya juga sudah mempunyai tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kita pakai di sini adalah tepi atas. Frekuensinya 7 di sini dari kelas pertama. 17 di sini dari 7 ditambah 10 ketemunya 17. 17 tambah 15 ketemunya 32 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menggambar, kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya kita beri nilai, sumbu Y kita beri frekuensi. Untuk nilai sama halnya seperti histogram tadi, kita pakai semuanya tepi bawah ditambah dengan tepi atas kelas yang terakhir. Frekuensinya untuk 60,5 frekuensinya 7. Untuk 70,5 frekuensinya 17. Untuk 80,5 frekuensinya 32 dari sini, dan seterusnya sampai 100,5 frekuensinya 50. Nah, untuk 50,5 karena tidak ada dalam tabel di sini, kita menganggapnya 0. Nah, titik-titik di sini kita hubungkan, didapatlah yang namanya OGIF positif. Untuk OGIF negatif berkebalikan dengan OGIF positif. Saya juga sudah punya tabel di sini. Kalau tadi menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, kalau OGIF negatif kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau tadi kita memakai tepi atas, pada OGIF negatif kita memakai tepi bawah. Frekuensi 50 di sini kita peroleh dari jumlah total frekuensi ini. 50 kita kurangi 7 hasilnya 43, kita kurangi 10 hasilnya 33 dan seterusnya sampai ketemunya terakhir 60. Selanjutnya kita akan membuat sumbu X sumbu Y seperti tadi. Sumbu X-nya nilai, sumbu Y-nya frekuensi. Untuk nilai pun sama, kita beri nilai tepi bawah dan tepi atas kelas yang terakhir. Kita masukkan untuk yang 50,5 frekuensinya 50.
Untuk yang 60,5 frekuensinya 43 dan seterusnya sampai yang 90,5 frekuensinya 6. Untuk yang 100,5 karena tidak ada dalam tabel ini, kita menganggapnya sebagai 0. Nah, selanjutnya kita hubungkan di titik-titik ini, kita peroleh oktav negatif. Oke. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan saya tadi, kalian bisa mengerjakan contoh latihan ini. Dan kalian kirimkan jawaban kalian ke email Wigma. Terima kasih. Assalamualaikum.